Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asep Kurniawan di channel Senja di sore hari. Di mana channel Senja di sore hari ini akan berbagi dan menceritakan berbagai macam peristiwa, pengalaman, cerita, kisah horor yang nyata dan tentu tanpa rekayasa. Dan untuk kalian semua yang suka dengan kisah horor, bisa kalian dukung terus channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan. Dan untuk kalian semua yang memang punya pengalaman horor nyata, bisa kalian kirimkan pengalaman kalian melalui WhatsApp ataupun email yang nanti akan saya tinggalkan di link deskripsi. Dan untuk kalian semua, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan tentu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah pendakian di mana kisah tersebut adalah kisah yang cukup horor dan tentu membuat bulu kuduk merinding. Karena kisah ini adalah kisah pendakian yang dilakukan oleh seorang pemuda dengan solo hiking atau mendaki seorang diri. Oke, langsung saja agar tidak terlalu banyak cincot, karena channel ini baru, maka akan saya buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Jadi, kejadian ini terjadi pada tanggal 6 Juni 2016. Tujuan daripada pendakian ini sangat unik, guys. Yakni pemuda tersebut ingin melakukan healing karena dirinya telah merasakan patah hati. Oke, langsung saja, inilah ceritanya. 06 Juni 2016, aku mendaki bertujuan healing dari perihnya luka di hati karena kekasih hati yang teramat aku cintai mengkhianati di hadapan mata ini. Luka pada hati ini membuatku lupa bahwa pendakian ini beresiko sangat tinggi untuk diriku sendiri. Pagi itu, aku menyusuri hutan yang bukan jalur pendakian. Jadi guys, pemuda ini mendaki tanpa menggunakan jalur pendakian yang resmi. Oke, kita lanjut ya. Aku mendaki secara ilegal, tanpa simaksi ataupun tanpa izin warga sekitar sini, yang artinya aku tidak terdaftar sebagai pendaki. Aku membawa satu tas carrier yang berisikan tenda, air, alat masak, mie instan, kopi, rokok, golok, sejadah, kompas, senter, dan lain-lain. Pagi itu, jam 05.30, aku sampai di perkampungan yang bernama Palutungan. Tentu kalian tahu semua, ini adalah gunung terbesar di Jawa Barat dengan ketinggian 3078 mdpl. Sebut saja gunung tersebut adalah Gunung Ciremai. Oke, lanjut. Aku menyusuri ladang warga yang kebanyakan ditanami oleh bawang daun dan lobak. Setelah berjalan 1,5 jam, aku pun sampai di daerah pohon pinus. Aku beristirahat sejenak ditemani suara kicau burung, hembusan angin yang sejuk, dan hijaunya alam sekitar. Aku bergegas dan kembali berjalan menyusuri hutan kaki Gunung Ciremai sebari menebas ranting dan rumput yang menghadang. Jadi dia menerabas jalan yang medannya itu berupa semak-semak belukar ya guys. Tak sengaja, aku menebas sebuah akar yang dari akar tersebut mengeluarkan cairan merah seperti darah. Aku berpikiran ada hewan yang tak sengaja aku tebas. Aku tak menghiraukan itu dan aku terus berjalan menanjak menyusuri hutan yang semakin lebat dan rapat. 5 jam aku berjalan, tiba-tiba aku sampai di sebuah hamparan yang tertanami rumput seperti rumput gajah yang tinggi dengan ketinggian bervariasi. Aku pun berjalan melewati rumput tersebut
Dan semakin aku berjalan, rumput-rumput tersebut semakin tinggi sehingga menutupi badanku dan hanya menyisakan kepalaku saja. Gak kebayang guys, ini tingginya setinggi gimana ya rumput-rumput gajah ini. 2 jam berjalan melewati rumput tersebut, tiba-tiba aku disuguhkan oleh sebuah jurang yang sangat dalam. Aku pun menyusuri pinggir jurang untuk menemukan jalur yang lain dengan berpatokan pada akar pohon yang semakin tinggi. Tak terasa berjalan menanjak, tiba-tiba aku sampai di hutan, di mana hutan tersebut dipenuhi oleh pohon-pohon yang besar dan batang-batang pohon yang diselimuti lumut yang sangat tebal. Saking tebalnya lumut tersebut, ketika aku peras lumut tersebut mengeluarkan banyak air, dan air itu bisa saya minum. Saking gak terjamah manusia guys ini. Gila ini pengalaman. Selama itu, aku disuguhkan oleh pohon-pohon besar yang akar-akarnya menjulur ke bawah. Semakin berjalan, semakin sinar matahari semakin tidak terlihat. Dan waktu itu terasa seperti sudah maghrib. Padahal jam di tanganku masih menunjukkan pukul 14.30. Ketika itu, aku menemukan sebuah tempat yang sangat indah, di mana dalam kerapatan hutan yang sangat rapat, ada sebuah celah hutan yang dari celah tersebut dapat melihat sebuah pemandangan yang sangat indah. Di situ aku beristirahat dan melaksanakan sholat zuhur yang dilanjut dengan sholat asar. Di situ aku memasak kopi dan menghisap beberapa batang rokok. Namun, entah kenapa, tiba-tiba telingaku terdengar suara sayup-sayup seperti orang yang meminta tolong. Tolong, tolong. Itu seperti suara rintihan wanita yang sedang menangis dan meminta tolong. Aku pun fokus mendengarkan dari mana arah suara itu berasal. Dan aku memperhatikan salah satu pohon yang aku curiga dari balik pohon itulah suara rintihan itu berasal. Seketika, aku bergegas merapihkan segala perlengkapan yang aku keluarkan. Aku ingin cepat-cepat rasanya pergi dari tempat itu. Dan ketika aku bergegas pergi sambil melihat ke arah pohon tersebut, aku melihat dedaunan itu bergoyang seperti diterjang angin besar. Ngeri, guys. Merinding gue. Dan tiba-tiba, suara rintihan itu berubah menjadi suara dengan nada marah. Tolong, tolong, tolong. Aku pun berlari ke arah semak-semak sembari memperhatikan tanda-tanda menuju ke puncak. Agar lariku tidak menjadi sia-sia, tiba-tiba suara itu berubah menjadi suara ketawa yang sangat menakutkan. Dan suara itu seperti mengikutiku dari atas pohon. Dan selalu pindah dari pohon ke pohon mengikuti setiap aku berlari. Pandanganku mengarah ke atas, menatap dan melihat ke sekitar dedaunan pepohonan, dan aku melihat dari kejauhan seperti ada kain putih yang melekat di atas pohon dengan garis-garis hitam di tengah kainnya seperti rambut. Sontak aku pun panik dan berlari, namun tiba-tiba makhluk tersebut muncul dari atas pohon dan mendarat tepat di depanku. Kurang lebih jarakku padanya saat itu adalah 15 meter. Aku melihat dengan jelas sosok yang dinamakan kuntilanak. Ngeri, menakutkan guys. Kali ini dia terlihat jauh berbeda dari yang aku lihat sebelumnya di atas pohon. Kali ini aku melihat kain yang melekat pada tubuhnya itu semua berwarna merah. Tubuhku kaku, bulu kuduku merinding, nafasku sesak, pundakku terasa panas, mataku tak berkedip. Di situ aku memejamkan mata, berdoa, mengucapkan dan membaca ayat kursi, dan melafazkan asma-asma Allah. Dan ketika aku membuka mata, alhamdulillah dia sudah tidak ada.
Namun tiba-tiba aku mencium bau seperti bau kemangi. Dan ketika aku berjalan ke arah puncak yang mulai sudah sedikit terlihat karena pohon-pohon besar sudah mulai aku lewati, tiba-tiba aku bertemu satu rombongan pendaki, kurang lebih seingatku ada 5 orang. Mereka sedang mendirikan tenda di samping jurang yang tidak terlalu dalam. Aku pun menghampiri dan hendak berinteraksi dengan mereka. Dan ketika aku menghampiri mereka, tiba-tiba mereka semua membelakangiku dan menghentikan aktivitas mereka semua. Padahal dari kejauhan aku melihat mereka sedang sibuk. Ada yang sibuk mendirikan tenda, memasak, memasang bivak. Ketika aku mendekat, aku tercengang kaget melihat mereka semua membelakangiku, menghentikan semua aktivitasnya, dan aku memipir ke arah samping melihat mereka dan ternyata ngeri guys, ini guys serius. Mereka berempat sama sekali tidak memiliki wajah. Wajah mereka rata seperti daging dan kulit tanpa pola. Aku berlari menuruni jurang dan menaiki jurang sampai akhirnya aku tiba di batas vegetasi dan hari sudah mulai gelap. Aku mendirikan tenda di samping batu besar yang aku rasa pada saat itu lelah dan seluruh tubuhku terasa letih. Aku pun tertidur. Jam 22.45, aku terbangun oleh suara orang-orang yang sedang berbincang. Tiba-tiba, aku melihat lampu senter yang menyoroti ke arah batu dekat aku mendirikan tenda. Aku tadinya hendak keluar, tapi entah mengapa perasaanku ketika itu tidak sangat enak. Detak jantungku serasa semakin cepat. Aku duduk di dalam tenda dan menunggu rombongan pendaki melewati tendaku. Tak lama kemudian, aku melihat bayangan para pendaki mengenakan tas ransel yang melewati tendaku. Aku terheran-heran karena seingatku, aku mendirikan tenda bukan di jalur pendakian. Ngeri guys, serius ini pengalaman. Namun, setelah aku perhatikan, ternyata bayangan pendaki tersebut seperti semuanya mengenakan mukena dan terdapat pucuk-pucuk tali di atas kepalanya dan mereka tidak berjalan. Wah, apaan ini? Melainkan melompat-lompat. Seketika aku keluar keringat dingin dan memejamkan mata. Kembali aku berdoa dan melafazkan asma-asma Allah. Ngeri guys, ini pengalaman serius. Ngeri guys, ini pengalaman serius. Malam-malam sendirian di tengah hutan kayak gimana rasanya coba? Oke, kita lanjut ya. Pada malam itu suasana terasa dingin dan sunyi. 10 menit setelah rombongan para pendaki yang berjalan dengan cara melompat-lompat itu melewati tendaku, aku membuka tendaku. Ingin rasanya memastikan apakah mereka manusia ataukah makhluk lain. Ketika sleting tendaku aku buka, aku pun menyalakan senter dan mulai mengamati area di sekitar tendaku. Aku tidak menemukan apa-apa. Di sekelilingku hanyalah hutan. Dan di langit aku melihat bintang-bintang yang sangat indah. Dilema pun menghampiriku antara tetap beristirahat, menunggu pagi, atau melanjutkan pendakian. Dan akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Sebelum bergegas, aku mengeluarkan peralatan memasak. Karena kejadian horor yang sebelumnya terjadi, bukan hanya melupakan rasa sakit di hati, namun hampir melupakan rasa lapar juga. Ada lucunya juga nih guys. Sambil menunggu makan malamku matang, aku memikirkan apakah semua ini ilusi, khayalan, ataukah memang kenyataan. Aku teriak sekencang-kencangnya, saking kencangnya teriakanku, burung-burung yang berada di atas pohon pun bertebaran mengepak-ngepakkan sayapnya. Aku menghela nafas sedalam-dalamnya dan mengatakan ini kenyataan. Dan aku tidak sedang berkhayal. Nyawa taruhannya jika aku tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pendakian ini.
karena aku berada di hutan terdalam yang mungkin belum terjamah manusia, yang aku bisa saja tersesat, jatuh ke jurang, menghirup gas beracun, hipotermia, berhalusinasi, atau mati kelaparan. Setelah makan, aku bergegas membereskan peralatanku dan membersihkan sisa-sisa sampah dari makananku. Prioritas utamaku saat ini adalah bukan puncak, melainkan menemukan jalur pendakian. Karena setelah melewati batas vegetasi, mendaki tanpa jalur pendakian hanya akan membuat tenaga terkuras, sehingga nafas menjadi tidak teratur dan rawan mengalami kaku ataupun hipotermia. Karena selain medan batu yang tajam, peralatan pun harus benar-benar safety. Ya iyalah guys, kalau misalkan naik ke gunung pas mau dekat ke puncak itu kan setidaknya kita harus pakai trekking pole ya. Kalau nggak pakai trekking pole emang agak repot juga sih guys. Oke lanjut guys. Dan di pendakian kali ini aku tak membawa peralatan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kompas telah siap, bintang utara pun terlihat sangat jelas. Lumut pada batang pohon pun seolah memberi isyarat kemana selanjutnya berjalan karena batang pohon yang banyak ditumbuhi lumut menandakan arah barat, di mana posisi matahari terbenam, sedangkan batang pohon yang tidak ditumbuhi lumut akan menunjukkan ke arah timur, yakni pada posisi matahari terbit. Wah ini teorinya teori pecinta alam ya guys ini. Setelah yakin menentukan arah, saatnya melanjutkan pendakian. Kali ini aku berjalan menuruni dan menaiki jurang yang tidak terlalu dalam. Dan sampailah aku di hadapan tebing yang cukup tinggi. Aku menaiki tebing itu dengan cara merangkak, karena meskipun tebing itu tinggi, tapi kemiringannya masih bersahabat. Setelah sampai di atas tebing, ternyata tanah yang aku pijaki itu berwarna putih, seperti tanah kapur. Aku berjalan menyusuri tanah tersebut dan di sekelilingku pada saat itu adalah hutan dengan pohon-pohon yang sudah mati akibat terbakar. Entah terbakar karena alam itu sendiri yang membakarnya atau entah terbakar karena ulah manusia yang lalai dengan apa yang mereka lakukan di alam yang indah ini. Aku sambil menyeroti senterku ke sekelilingku, hanya melihat pohon-pohon kering berwarna hitam tanpa daun. Setelah berjalan 3 jam lamanya, pukul 02.45, aku menemukan petunjuk bertuliskan puncak. Oh ini sekitar jam 3-an pagi ya guys ya. Setelah menemukan arah puncak yang menunjuk ke arah barat, aku tersadarkan bahwa jalan yang aku lalui barusan dari awal menginjak pasir putih setelah memanjat tebing sampai ke sini adalah jalur pendakian yang sudah tidak digunakan sudah sangat lama. Bisa disebut itu adalah jalur lama yang sudah lama tidak terpakai dan beredar kisah dulu banyak pendaki yang tersesat karena mencoba turun gunung ke arah jalur tersebut. Sekilas tadi aku Sekilas tadi ketika aku memanjat tebing sebelum memijakkan kaki di pasir putih ini, aku tidak sengaja seperti melihat puisi yang terukir di batu-batu yang aku gembam. Tulisan yang dapat aku baca hanya sebatas, "Aku sampai di sini." Jadi kayaknya guys, ada orang yang tersesat dan mencoba untuk menuliskan sinyal SOS dengan cara menuliskan puisi di batu-batu. Atau mungkin apa maksud dan tujuannya saya nggak tahu. Mungkin eh, pemirsa bisa kasih apa alasannya, tujuannya. Oke lanjut. Tak lama berjalan di situ, aku pun menemukan jalur pendakian. Dan ketika aku susuri kurang lebih 30 menit, aku melihat petunjuk sekaligus pos bertuliskan Sang Hyang Ropo. Oh, Sang Hyang Ropo nih guys. Berarti dia langsung ke Sang Hyang Ropo guys, pas dia terabas-terabas hutan semak-semak belukar itu. Setahuku kan Gunung Ciremai itu memiliki 12 pos kalau nggak salah. Yang pertama eh, Cigowong, Kuta, Paguyangan Badak, Arban, Tanjakan Asoy, kemudian Pesanggerahan ya kalau nggak salah, Sang Ropo, Persimpangan Apoy, Gowalet, dan Puncak kalau via Palotungan ya. Oke kita lanjut.
Di situ aku melewati para pendaki yang sedang berkemah di sela-sela batu. Karena medan ke arah puncak setelah pos Sanghyang Ropoh adalah medan batu, aku terus menaiki batu satu persatu sampai tak terhitung lagi berapa pendaki dan berapa tenda yang aku lalui. Tapi belum ada satupun yang bisa aku sapa. Karena sebelumnya aku hanya bertemu dengan pendaki yang sedang tertidur di sela-sela batu ataupun di dekat tenda. Setelah 1 jam berjalan, sampailah aku di pos bernama Persimpangan Apuy. Tak sengaja, aku yang berjalan dari arah jalur Palutungan berpapasan dengan seorang perempuan yang mendaki dari arah Apuy, Majalengka. Di situ kami bertegur sapa dan saling mengenal satu sama lain. Sembari istirahat sejenak, ternyata wanita tersebut menaiki Gunung Ciremai dengan cara yang sama denganku, yakni solo climbing. Wah, kayaknya jodoh nih orang ketemu cewek di atas gunung. Tapi wanita tersebut terdaftar sebagai pendaki. Ya iyalah, Mas, emang kayak ente. Dan tidak sepertiku yang ilegal melakukan pendakian ini. Setelah berkenalan, sebut saja wanita ini dengan nama Bunga. Aku ingat percis ciri-ciri Bunga. Ia memakai hijab tinggi kurang lebih 160 cm, pakai kacamata, menggunakan tas carrier, membawa botol minum bermotif bunga mawar, pakai sarung tangan oranye, jaket warna biru, celana warna hitam, dan sepatu Adidas. Pada saat itu, kami memutuskan untuk mendaki bareng sampai ke puncak gunung. Di perjalanan saya pun bertanya, "Wahai Bunga, apa yang membuatmu mendaki sendirian? Tidakkah kau takut dengan gelapnya malam dan bahayanya hutan?" Wah, kata-katanya indah nih guys. Kayak berbau-bau gombal gitu, tapi bagus ini. Lalu Bunga pun menjawab, "Aku mendaki karena penat dengan segala kesibukanku, kuliah, serta tugas-tugas yang semua itu membuat batinku terasa tersiksa. Ditambah lagi tak ada yang mengerti aku dan tak ada yang peduli aku, hanya dengan alam aku merasa bisa lebih tenang. Aku tidak mendaki sendirian, aku memiliki regu, 3 wanita. Aku di antaranya dan 2 laki-laki. Tetapi karena aku selalu minta untuk beristirahat, jadi teman-temanku seperti meninggalkanku. Ya aku merasa mendaki sendiri." Wah, parah nih. Guys, buat kalian semua yang mendaki sama perempuan harus bisa mengerti ya. Kalau misalkan perempuan kan fisiknya nggak sama kayak laki-laki. Kalau laki-laki PP naik gunung itu udah pasti bisa. Kalau perempuan belum tentu bisa, guys. Ini kasihan ini ya. Oke, lanjut ya. Di situ aku support Bunga dan menghiburnya untuk tetap bisa merasakan damainya alam. Aku tidak banyak mengobrol setelah itu dengannya. Kami fokus untuk berjalan memilih jalan yang akan dipijaki karena batu yang kami pijaki itu licin dan mudah tergelincir. Setelah beberapa saat kami berjalan, sampailah kami berdua di Gua Walet. Namun, kami berdua memutuskan untuk terus mendaki karena selain bertujuan sampai di puncak pagi-pagi agar bisa melihat sunrise, aku pun ingin mempertemukan kembali Bunga dengan rekan-rekannya. Pukul 06.00, kami berdua sampai di puncak Ciremai. Pada saat itu, cahaya matahari menyapa pagi dengan sinar yang sangat lembut. Suasana sangat ramai, banyak orang-orang yang berteriak dan foto-foto. Aku hanya duduk sambil menikmati secangkir kopi dan sebatang rokok. Bunga pun kembali bertemu dengan kawan-kawannya. Entah kenapa, pada saat itu aku merasa sangat senang melihat senyuman Bunga yang dihiasi sunrise yang sangat indah. Wah, ini orang jatuh cinta nih guys. Waktu cepat berlalu, pukul 08.00, aku bergegas untuk turun. Di situ, aku menghampiri Bunga, hendak berpamitan. Entah kenapa, Bunga seperti sudah tahu maksudku, dan ia mendahului berbicara kepadaku. "Hati-hati di jalan ya, dan berhenti menangisi sesuatu yang tidak mengasihi dirimu. Dan tetap tersenyum." Disitulah aku meneteskan air mata. Wah, udah baper nih guys. Dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bunga. Kata terakhir dariku adalah, "Apakah kita akan bertemu lagi wahai Bunga?" Dan Bunga pun menjawab,
Tidak, karena setelah ini aku harus fokus dengan kuliahku. Karena setelah itu aku akan melanjutkan S2 di Australia dan akan sangat sulit untuk kembali ke Indonesia, apalagi jika aku telah mendapatkan kerja di sana. Aku pun kembali bertanya, jika kita benar kembali bertemu. Nah, ini ngegantung ya guys pertanyaan guys. Dan tiba-tiba Bunga menjawab, artinya kita jodoh. Waduh, ini gombal amat ini. Tapi keren guys, ini guys, kisah guys, dapat horornya dapat ya. Percintaannya ada gitu, romantisnya ada, hikmahnya banyak. Masya Allah, mendengar jawaban aku menangis. Apakah ini yang dinamakan jatuh cinta di gunung yang aku cintai? Oke guys, ini sangat indah ya kisahnya ya. Bisa disebut ini jatuh cinta di gunung yang aku cintai. Oke, kita lanjut. Dan pada saat itu, saat pertama dan terakhir aku bertemu dengannya, sejak saat itu hingga saat ini, aku belum pernah bertemu kembali dengan Bunga. Ingin rasanya dulu aku menanyakan PIN BB atau Facebook, tapi apa daya, HP ku dulu berupa HP jadul berbentuk jam tangan bertuliskan Mito. Dan memang dulu emang gak sekencang sekarang ya guys, medsos itu. Oke lanjut, setelah perpisahan dengan Bunga dan kawan-kawannya, aku pun bergegas menuruni gunung dengan hati yang sangat senang dan energi yang meluap-luap. Hingga lupa rasanya lelah, lupa rasanya tujuan aku mendaki gunung untuk apa. Lupa dengan kejadian mistis yang barusan dialami. Yang ada dan terngiang-ngiang hanyalah bunga, bunga, dan bunga. Sambil berjalan menuruni gunung, aku kembali memikirkan tentang jalur mana yang akan aku lalui di depan. Karena hati telah merasa damai, aku memutuskan untuk menuruni jalur pendakian biasa via Palutungan. Padahal tadinya, jika stres dan sakit hati ini masih melanda, aku berencana menuruni gunung melalui jalur yang bernama jalur kematian. Wah, ngeri nih. Jalur di mana terdapat tugu atau petilasan belasan anak Bekasi yang tersesat dan akhirnya meninggal dunia. Dalam perjalanan pulang, aku tidak mendapatkan gangguan apapun. Aku sampai di pos Gua Walet, Persimpangan Apuy, Sanghyang Ropoh, Pesanggerahan, Tanjakan Asoy, Arban, Paguyangan Badak, Kuta, dan Cigowong dengan selamat. Hanya saja karena aku mendaki secara ilegal, sesampai di pos Cigowong, aku pun beristirahat sejenak dan memasak mie. Selanjutnya, aku kembali menerabas hutan dan semak-semak belukar dan jurang bertujuan bertemu jalur ke arah wisata yang terdapat di desa Pajambuan. Karena jika aku turun melewati Palutungan, maka aku akan ditanyakan terkait Simaksi. Kurang lebih 4 jam berjalan dan melewati hutan yang dominan medannya jurang, aku menemukan air terjun atau curug. Yang curug tersebut dikenal oleh warga sekitar dengan nama Curug Cilengkrang. Aku pun memipir ke arah jurang bertujuan ke arah air itu terjatuh. Sesampainya di bawah, aku disuguhkan oleh pemandian kolam air panas. Aku pun berendam sambil merilekskan badan. Pukul 16.00, aku bergegas pulang ke rumah. Dan sampai di rumah, alhamdulillah dalam keadaan selamat pada pukul 17.45. Wah ini keren banget guys, pengalaman guys. Jadi si pemuda ini emang bener-bener niat healing, dia udah gak peduli mau kayak gimana nanti di puncak gunung itu. Kisahnya dapet ya, horornya dapet, mistisnya dapet jelas, dan kemudian ada unsur-unsur percintaan berbau-bau gombal dapet, dan kemudian ada hikmah-hikmah yang terkandung yang tentu akan membuat bagi siapapun yang menyimaknya merasakan berada di kejadian tersebut. Oke baik, terima kasih. Itu adalah salah satu kisah dari pertama kali penayangan video ini. Dan tetap dukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.